Di dunia gelombang pendek yang luas, sebuah sinyal radio misterius dari Rusia yang dikenal sebagai UVB-76, atau lebih populer dengan julukan The Buzzer, Sang Pendengung, telah memikat dan membingungkan para pendengar amatir, analis intelijen, dan peminat teori konspirasi selama lebih dari 4 dekade. Mengudara tanpa henti di frekuensi 4625 kHz, sinyal ini menyiarkan dengungan monoton yang khas, yang sesekali diselingi oleh pesan suara berkode dalam bahasa Rusia. Hingga kini, tujuan sebenarnya dari siaran ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar di era Perang Dingin yang bertahan hingga zaman modern. Ciri utama dari UVB-76 adalah suara dengungan pendek yang berulang sekitar 25 kali per menit, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Suara ini mirip dengan dengungan bel listrik atau peluit kapal yang serak. Analisis teknis menunjukkan bahwa sinyal ini ditransmisikan menggunakan modulasi upper sideband, USB, sebuah mode yang umum digunakan untuk komunikasi suara jarak jauh. Keunikan stasiun ini tidak hanya terletak pada dengungannya yang konstan. Secara berkala, dengungan tersebut akan berhenti dan digantikan oleh pesan suara. Pesan-pesan ini biasanya dibacakan oleh suara pria atau wanita secara langsung dengan format yang kaku dan penuh kode. Salah satu format yang paling umum dikenal sebagai monolit, yang biasanya diawali dengan tanda panggil, call sign, stasiun yang berubah-ubah selama bertahun-tahun, diikuti oleh serangkaian angka dan kata-kata fonetik Rusia, seperti Anna, Nikolai, Vasily, Fyodor. Jejak UVB-76 dapat ditelusuri kembali ke akhir tahun 1970-an atau awal 1980-an. Selama bertahun-tahun, stasiun ini telah mengalami beberapa kali perubahan identitas dan lokasi, yang semakin menambah kerumitan misterinya. Awal mula dan Povarovo, siaran ini pertama kali dikenal luas oleh para pendengar radio gelombang pendek pada awal 1980-an. Hingga tahun 2010, pemancar utama diyakini berlokasi di dekat kota kecil Povarovo, di luar Moskow. Beberapa penjelajah urban bahkan mengklaim telah menemukan bunker militer yang ditinggalkan di lokasi tersebut setelah siaran berpindah. Perubahan tanda panggil yang digunakan dalam pesan suara telah berganti beberapa kali. Awalnya dikenal sebagai UZB-76. Meskipun banyak yang salah dengar sebagai UVB-76, nama yang akhirnya melekat, kemudian berubah menjadi MES pada tahun 2010, ZWOS pada akhir 2015, ANVF pada awal 2019, dan yang terbaru adalah ENSTI sejak akhir tahun 2020. Pergantian ini menunjukkan adanya reorganisasi atau perubahan fungsi dalam struktur yang mengoperasikannya. Relokasi ke St. Petersburg pada bulan September tahun 2010, terjadi perubahan signifikan ketika lokasi pemancar utama berpindah ke dekat St. Petersburg. Peristiwa ini ditandai dengan penghentian sementara siaran dan kemudian dilanjutkan dari lokasi baru. Kini, diyakini ada setidaknya 2 lokasi pemancar aktif yang beroperasi secara paralel. Meskipun tidak pernah ada konfirmasi resmi dari pemerintah Rusia, berbagai teori telah muncul untuk mencoba menjelaskan tujuan sebenarnya dari Sang Pendengung. 1. Sistem komunikasi militer. Teori yang paling masuk akal dan didukung oleh banyak bukti adalah bahwa UVB-76 merupakan bagian dari jaringan komunikasi internal militer Rusia, khususnya untuk distrik militer barat. Dengungan konstan berfungsi sebagai penanda frekuensi, menunjukkan bahwa saluran tersebut aktif dan siap menerima pesan setiap saat. Pesan suara berkode yang sesekali muncul kemungkinan besar adalah perintah atau informasi yang ditujukan kepada unit-unit militer atau pusat rekrutmen di wilayah tersebut. 2. Jaringan mata-mata. Stasiun angka, UVB-76, sering dikategorikan sebagai stasiun angka, number station, yaitu stasiun radio gelombang pendek yang menyiarkan pesan terenkripsi kepada agen intelijen di lapangan. Frekuensi gelombang pendek yang dapat menjangkau jarak global menjadi medium yang ideal untuk komunikasi rahasia semacam ini. 3. Sistem tangan maut, dead hand.
Salah satu teori yang paling dramatis adalah keterkaitan UVB-76 dengan sistem perimeter atau dead hand, peninggalan Uni Soviet. Menurut teori ini, siaran dengungan yang konstan adalah sinyal penjaga yang menandakan bahwa pimpinan militer masih memegang kendali. Jika siaran ini berhenti, misalnya, akibat serangan nuklir yang melumpuhkan komando utama, maka sistem akan secara otomatis meluncurkan serangan balasan nuklir. Namun, fakta bahwa siaran pernah berhenti beberapa kali tanpa memicu kiamat membuat teori ini kurang meyakinkan. 4. Perang psikologis. Ada pula spekulasi bahwa UVB-76 sengaja dibiarkan misterius sebagai bentuk perang psikologis. Dengan membiarkan dunia menebak-nebak tujuannya, stasiun ini menciptakan aura ketidakpastian dan menunjukkan kapabilitas militer yang selalu siaga. Aktivitas siaran UVB-76 seringkali meningkat selama periode ketegangan geopolitik yang melibatkan Rusia, seperti selama konflik di Ukraina. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa stasiun ini memegang peranan penting dalam struktur komando dan kontrol militer negara tersebut. Hingga saat ini, sang pendengung terus mengudara, sebuah relik era Perang Dingin yang suaranya masih bergema di tengah lanskap teknologi modern, menjaga rahasianya dengan rapat di antara riuhnya gelombang radio.